Mutudubog nga urinang ro, gubayang urinang lain di kubakwat. Yan sa salah dong ilo pagkalagay na juga. Salah ron tanya jamde gupren ti hotel moto tanya nyok kata paya da jago ino kan. Ya, untuk penuh gairah seorang suami bate mutudubog nga urinang hana jalalain karena na urinang dari yang galak-galaknya bayang-bayang ti ipro ganyan nyai nang di ana pupu kacu aju. Nggak masalah katanya, lanjut terus, kacu laju. Cuma saya tidak sanggup mengartikan pakai bahasa Indonesia Bapak Ibu, karena ini sangat memalukan. Ya, kalau saya pakai ngomong, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak bagus. Abangku Bang Living, terima kasih Bang, Tuhan Yesus memberkati Abang. Tidak sanggup saya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena ini sangat tidak sopan Bapak Ibu. Ya. Ini dia Bapak Ibu. Kebenaran yang kita sampaikan, kita pemberian hadiah ditangguhkan dan visibilitas live dibatasi. Wow, diajukan Bapak Ibu. Tidak bisa lagi kirim-kirim tidak bisa lagi ini. Ya, Bapak Ibu mau kasih perpuluhan sudah tidak bisa lagi. Sabar ya. Bang Living. Bang Living tidak bisa lagi kasih perpuluhan Bang. Mawar-mawar sudah tidak bisa kasih lagi. Sudah ditangguhkan Bang. Ya, nggak apa-apa. Abang masih di Belitung. Salam abangku Bang Ora. Saya sudah pulang Bang. Puji Tuhan saya sudah pulang. Sudah pulang beberapa hari lagi. Saya berangkat ke Sumatera Barat Bang, ke Padang. Dan ke Mentawai. Dari Mentawai saya kembali ke Padang. Mari saya tunjukkan lagi. Ya, bagaimana mungkin ada seorang pemuka agama yang mengatakan bahwa hukum jima dengan istri tapi membayangkan wanita lain itu tidak masalah. Dianggap obat kuat. Enggak boleh ini. Ya. Ini sudah termasuk dosa perzinahan dalam pikiran. Ya, berzina dalam pikiran, termasuk perzinahan dalam pikiran. Mari kita dengar. Bersetubuh dengan perempuan sendiri, dengan istrinya maksudnya, lalu membayangkan perempuan lain. Boleh, bisa jadi obat kuat katanya. Bersetubuh dengan istri sendiri, membayangkan perempuan lain, boleh. Bisa jadi obat kuat katanya. Beliau tidak salah. Beliau mengatakan tidak salah saya. Salah orang yang bertanya. Harusnya tunggu dulu, jangan bertanya saat pengajian. Itu sudah termasuk zina dalam pikiran. Ya. Yang lucunya Bapak Ibu, yang lucunya orang yang mendengar, ya, orang yang mendengar itu ketawa Bapak Ibu. Orang yang mendengar itu ketawa. Yan salah dong ilo pagkalagay na juga. Salah ron tanya jamde gupren ti hotel moto tanya nyok kata paya da jago ino kan. Ya, untuk penuh gairah seorang suami bate mutudubog nga urinang hana jalalain karena na urinang dari yang galak-galaknya bayang-bayang ti ipro ganyan nyai nang di hana pupu kacu aju. Nggak masalah katanya, lanjut terus, kacu laju. Cuma saya tidak sanggup mengartikan pakai bahasa Indonesia Bapak Ibu, karena segera taubat pen, puji Tuhan. Saya sudah taubat ya. Taubat yang pertama itu murtad dari agama. Menerima Yeshua HaMasyiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu taubat yang pertama.
Taubat yang kedua itu tinggal di dalam firman. Nah, habis itu taubat yang ketiga apa? Hidup kita bukan lagi hidup orang dunia. Hidup orang dunia bagaimana Bang Pendi? Bukankah kita tinggal di dunia? Benar, kita masih tinggal di dunia. Tetapi hidup kita bukan lagi hidup orang dunia. Pola pikir kita bukan lagi pola pikir orang dunia. Tingkah laku kita bukan lagi tingkah laku orang dunia. Tutur kata kita bukan lagi tutur kata orang dunia. Ini dia. Hidup di dalam Tuhan. Hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Seperti kata Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup, Hamasiah yang hidup. Jadi ketika orang melihat hidup kita, mereka mempermuliakan nama Bapa kita di surga. Nah, ini dia. Ini ada yang umat Islam dari Aceh ya. Dia bertanya, Allah naya ke jaitur, artinya ya. Saya tidak takut. Saya tidak takut. Dia bertanya kepada saya, takut enggak sama Allah, sama Allahnya mereka, Bapak Ibu, sama Allah SWT? Ya, saya tidak takut, karena saya tidak kenal dia. Untuk apa saya takut? Yang harus kita takuti adalah pribadi yang kita kenal. Itu pun bukan kita takut ya. Tuhan itu kita tidak perlu takut sama Tuhan, karena kita ini anak-anak Tuhan. Orang Kristen itu tidak takut dengan Tuhan, karena orang Kristen itu adalah anak Tuhan. Kita tidak perlu takut, seperti kita dengan Bapak kita. Kita dengan Bapak kita tidak perlu takut, kecuali kita melakukan kesalahan. Kita tidak mengenal Bapak kita. Kita tidak mengakui Bapak kita. Itu ya kita takut. Tetapi selama kita hidup, kita mengakui dia Bapak kita, dan kita mengakui hidup sebagai seorang anak, ya tidak perlu takut. Kenapa kalian takut kepada Tuhan kalian? Karena kalian tidak mengenal Tuhan. Yang mana Tuhan? Nggak kenal. Makanya setiap kita bertanya, kalian selalu tidak pernah yakin. Tidak pernah yakin beribadah. Arti tidak pernah yakin beribadah apa Bang Pendi? Tidak pernah yakin diterima ibadah. Nggak pernah yakin. Mau beribadah sehari semalam 1000 kali, kalau ditanya yakin nggak ibadahmu diterima? Enggak. Tidak ada satu orang pun yang yakin ibadahnya diterima. Ketika saya ngomong begini Bapak Ibu, dia caci maki. Ketika saya ngomong begini, dia caci maki, saudaraku. Ini baru nababan. Jangankan wajah Tuhannya, wajah nabinya pun tidak ada. Ya benar, nggak tahu, mereka nggak kenal. Ya, jadi ketika mereka mengatakan kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad, ya benar. Karena mereka memang tidak tahu. Maka mereka selalu mengatakan, oh Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak tahu Tuhannya. Tidak tahu. Yang mana Tuhannya, bagaimana pribadi Tuhannya. Nggak tahu. Jadi enggak ini benar nih ya, kata Kak Elizabeth ya. Apa kata Kak Eli, ini bentar lagi orang Aceh hadir di live-nya Pendi. Ya benar, hadir, mereka sudah hadir. Mereka sudah mulai hadir ya. Sudah mulai hadir mereka. Jadi mereka ini suka ya mengoreksi agama, suka kritis terhadap agama lain. Tetapi orang lain itu tidak boleh mengkritik agamanya. Orang lain itu tidak boleh mengkritisi agama mereka. Mereka suka mengkritik agama orang, suka mengkritik iman orang, suka mengkritik nabi, kitab orang, tetapi mereka tidak mau agamanya dikritik, imannya dikritik, Tuhannya dikritik, kitabnya dikritik. Enggak mau mereka. Tidak pernah mau mereka. Coba kalau kita kritik, penjara menanti teman-teman. Penjara menanti. Tapi mereka dengan begitu bangga sambil ketawa ketiwi menghina Tuhan yang tidak diimaninya. Mentafsirkan kitab yang tidak pernah diimaninya. Begitu kitabnya ditafsirkan oleh orang lain, wih, marah. Ngamuk-ngamuk. Ini sudah diingatkan sama orang Aceh nih. Jangan masuk di live dia biar nggak ada follower dia. Semakin kamu melarang, semakin banyak orang Islam yang masuk di live saya. Semakin banyak. Karena mereka penasaran. Kenapa putra Aceh bisa percaya kepada Tuhan Yesus?
Bukankah Aceh itu Serambi Mekah, tanah rencong, tanah aulia? Islam yang sangat taat, syariat Islam yang sangat ketat, tapi kenapa ada putra Aceh yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah mulai rame putra Aceh percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang itu ingin mendengar kesaksian. Maka saya selalu bersaksi. Saya selalu bersaksi dan saya tidak pernah bosan-bosan menceritakan tentang kesaksian saya, tentang perjalanan saya mengenai kerohanian. Saya tidak pernah bosan bercerita tentang kerohanian saya. Saya tidak pernah bosan menceritakan tentang perjalanan rohani saya. Tidak pernah saya ceritakan. Saya mengajak orang justru untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Kenapa ketika kita beribadah kita tidak yakin ibadah kita diterima? Kita tidak sah, tidak yakin ibadah kita sah atau tidak. Kita tidak pernah yakin ibadah kita ini khusyuk atau tidak di saat kita beribadah. Pertanyaannya yang paling sederhana, kenapa kita tidak yakin di saat kita beribadah, ibadah kita diterima? Ini kenapa? Apa yang terjadi? Adakah sesuatu yang disembunyikan? Ini ada yang bilang Bapak Ibu perpuluhan. Nah teman-teman, yang belum kasih perpuluhan, 1 mawar, 1 gula, 1 kopi kasih. Ini sudah diingatkan oleh Muslim Aceh. Kasih perpuluhan. Nah 1 mawar 1 orang, 1 kopi 1 orang. Pengikut Paulus, amin. Tidak masalah. Ya, karena tidak ada satu orang Kristen pun yang jahat ketika membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus. Nggak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada satupun orang Kristen yang jahat ketika ada orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dan ketika orang Kristen membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus. Tidak ada. Ya. Dan kami orang Kristen bangga mengikuti Rasul Paulus. Kenapa bangga? Karena Rasul Paulus bukan rasul yang buta huruf. Rasul Paulus bukan rasul yang bodoh. Rasul Paulus tidak pernah menikah dengan anak bayi. Rasul Paulus tidak pernah menikah dengan nenek-nenek. Dan Rasul Paulus tidak pernah mengambil istri anak-anaknya, anak angkatnya, anak saudaranya, anak teman kerabatnya, anak sahabatnya. Enggak. Justru Rasul Paulus ketika bertobat setelah dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memberikan hidupnya untuk Hamasiah. Dia memberikan hidupnya untuk Kristus. Artinya selama dia hidup dalam pertobatan, dia memberitakan Injil sampai ke Asia. Itu Rasul Paulus. Ya, itu Rasul Paulus. Itu Rasul Paulus. Masa dia bertobat, setelah dia bertobat, hidup dalam pertobatan, dia memberitakan Injil sampai ke Asia. Makanya Bapak Ibu banyak sekali orang di luar sana yang benci kepada Rasul Paulus karena orang-orang Asia mengenal Injil lewat kesaksian daripada Rasul Paulus. Jadi kita sangat bersyukur. Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk bersaksi. Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang ada di Efesus, yang ada di Korintus, yang ada di seluruh dunia sampai di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, ini Rasul Paulus. Jadi kami tidak pernah merasa malu ketika banyak orang di luar sana mengatakan kau bukan pengikut Yesus, kau pengikut Paulus. Ya tidak masalah. Ya, kan Rasul Paulus bukan rasul yang jahat. Itu Rasul Paulus. Luar biasa Rasul Paulus. Wow. Queen Nasha, tapi Yesus kawin katanya. Ini kata Queen Nasha. Ya tidak masalah, itu kan bagi kamu. Kamu mau ngomong apapun tentang Yesus, kami orang Kristen tidak baper. Ya, kami orang Kristen tidak pernah marah. Berbeda dengan kami Bali.
Ketika kami mengatakan ini begini, oh marah. Ketika kami mengatakan ada bapak yang menikah dengan anak kecil, oh banyak orang yang marah. Ada bapak yang mengambil istri anak angkatnya, oh banyak orang marah. Kalau kami nggak marah, karena pegangan kami itu Alkitab. Apapun kata kalian, iman kami berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab, bukan berdasarkan pengetahuan kalian yang hanya secuil tentang Alkitab, lalu kalian tafsirkan Alkitab menurut udel kalian. Oh, enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Tidak semudah itu. Makanya orang Kristen itu harus bersaksi, harus memberitakan Injil. Wajib itu. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Sejak kapan Paulus jadi rasul? Yesus nggak pernah tahu siapa Paulus. Mana dalilnya, boy? Boy, baca Alkitab. Kamu akan menemukan dalil yang tertulis dalam Alkitab. Ya, baca Alkitab. Makanya ketika kamu membaca Alkitab, doktrin agamamu, dogma agamamu buang dulu. Ya, datang dengan hati yang lapang, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Kosongkan dulu semua yang ada dalam tubuhmu, baru kau datang untuk membaca Alkitab sehingga Roh Kudus masuk dalam hatimu, memberikan engkau pengetahuan, memberikan engkau pelajaran, memberikan engkau hikmat, memberikan engkau akal budi, sehingga engkau memahami maksud yang tertulis di dalam Alkitab. Ini. Karena Alkitab itu sangat mudah dibaca. Tidak tegang kita ketika kita membaca Alkitab, tidak tegang. Nah, makanya di Indonesia ini sangat banyak sekali orang membaca Alkitab. Orang membaca Alkitab bukan saja orang Kristen. Membaca Alkitab hari-hari ini di media sosial bukan saja para pendeta, para penginjil, bukan saja hamba Tuhan. Tetapi para ustadz pun banyak sekarang membaca Alkitab. Itu para ustadz. Banyak sekali. Di antara mereka yang membaca Alkitab. Mu'alaf. Banyak di antara mereka yang masih membahas Alkitab. Sampai detik ini. Banyak sekali mu'alaf. Kita lihat di media sosial. Setiap hari yang mereka baca apa? Alkitab. Nggak pernah kita lihat mu'alaf itu membaca kitabnya. Ya, ada mu'alaf yang sudah bertahun-tahun Bapak Ibu. Sampai detik ini dia tidak bisa membaca kitabnya. Coba Bapak Ibu tunjukkan kepada saya ada satu mu'alaf yang pinter membaca kitab yang diimaninya sekarang. Coba tunjukkan. Siapa? Tidak ada satu orang pun. Kecuali hafalan seperti Felix Yao, Nababan. Dia pinter tapi bukan membaca, hafal. Dihafal. Ayat-ayat tertentu yang sudah dihafal berulang-ulang. Makanya tidak pernah Bapak Ibu melihat ada mu'alaf yang memegang kitabnya. Semua mu'alaf yang Bapak Ibu lihat selalu memegang Alkitab. Semua. Ustadz Nababan tidak pernah memegang kitabnya. Alkitab yang dia pegang, itu Nababan. Jadi Ustadz Nababan itu tiap hari membahas Alkitab. Ayat yang dibaca dalam kitabnya itu hafalan. Supaya dia kelihatan hebat. Padahal bodoh. Tunjukkan satu murtadin yang bisa baca teks original Bible. Untuk apa baca teks original Bible? Untuk apa? Untuk apa capek-capek menggali, membaca tentang yang original? Sudah diterjemahkan. Ini kalau ada yang mudah, untuk apa mempersulit diri sendiri? Sama dengan orang berdoa kepada Tuhan dengan bahasa yang tidak dia pahami. Untuk apa? Untuk apa kita berdoa kepada Tuhan dengan bahasa yang tidak pernah kita pahami? Kalau kita bisa pakai bahasa Indonesia, kenapa harus pakai bahasa asing? Hah? Ini kita bisa pakai bahasa Indonesia.
Kecuali Tuhan yang kita sembah itu Tuhan negeri Prancis yang tidak bisa bahasa Indonesia. Ya harus pakai bahasa Prancis. Ini kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan negeri Prancis. Ya kita tentunya beribadah kepada dia dalam bahasa Prancis. Berdoa kepada dia dalam bahasa Prancis. Memuji dia dalam bahasa Prancis. Semua ibadah yang kita lakukan untuk datang kepada Tuhan harus pakai bahasa Prancis. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah Tuhan negeri Prancis. Tapi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan bangsa-bangsa. Bukan Tuhan satu bangsa. Tuhan semua negara. Bukan Tuhan satu negara. Tuhan semua suku. Bukan Tuhan satu suku. Tuhan semua bahasa. Bukan Tuhan satu bahasa. Maka semua bahasa kita bisa datang kepadanya. Kita bisa beribadah kepadanya dengan bahasa-bahasa yang kita pahami. Dengan bahasa-bahasa yang kita mengerti, dengan bahasa-bahasa yang kita tahu. Untuk apa kita beribadah kepada Tuhan dengan bahasa asing, bahasa yang tidak kita ketahui? Ini saudara datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan pakai bahasa Prancis. Saudara harus menghafal, ya. Saudara harus menghafal bahasa Prancis ketika saudara ingin berdoa kepada Tuhan. Ketika saudara ingin beribadah kepada Tuhan, saudara harus menghafal bahasa Prancis dalam ibadah saudara. Kalau tidak diterima. Untuk apa? Capek. Capek Bapak Ibu. Makanya saya bangga. Saya bangga setelah murtad. Karena Tuhan yang saya sembah Tuhan yang mengerti semua bahasa. Karena Tuhan yang saya sembah Tuhan untuk bangsa-bangsa. Tuhan yang saya sembah Tuhan untuk semua negara. Tuhan yang saya sembah bukan Tuhan yang hanya mengerti satu bahasa, yaitu bahasa Prancis. Tetapi Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang mengerti semua bahasa. Sampai dia memahami bahasa tetesan air mata. Bisu kita, dia paham. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya. Tuhan yang berpegang teguh pada kebenaran sampai selamanya. Dan Tuhan yang mencintai kebenaran. Tuhan yang membenci kefasikan dan kemunafikan. Tuhan yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan Tuhan yang sama yang telah kita sembah lewat pribadi Adonai Yeshua HaMasiah. Ini dia Bapak Ibu. Jadi saudara harus memahami. Saudara harus tahu. Ya, saudara harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya. Tuhan yang berpegang teguh pada kebenaran sampai selama-lamanya. Tuhan yang membenci kefasikan dan kemunafikan. Dia Tuhan yang mencintai kebenaran. Maka Alkitab selalu mengajarkan kita tentang kebenaran. Alkitab selalu mengajarkan kita kebenaran. Bukan kebaikan. Baik belum tentu benar. Benar sudah pasti baik. Baik itu relatif. Menurut kamu baik, menurut saya belum tentu baik. Tetapi kalau benar, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kalau benar, itu selalu benar Bapak Ibu. Mau diakui atau tidak diakui, itu benar. Contohnya, boleh kita menipu dalam beberapa hal. Itu baik bagi kita manusia. Supaya contohnya boleh menipu dalam beberapa hal. Satu hal saja saya ambil. Ketika istri kita memasak, ya, lalu kita makan masakan istri kita. Lalu istri kita bertanya kepada kita, "Gimana bang? Gimana sayang? Enak nggak masakanku?" Kalau kita bilang enak, ternyata tidak enak. Kalau kita bilang tidak enak, ternyata enak. Pas dimasak sama istri kita tidak enak. Kita tidak berani mengaku tidak enak. Karena takut nanti terjadi keributan. Lalu kita menipu. Menipu istri, menipu diri kita sendiri. Tidak enak masakan istri kita, kita bilang, "Oh enak sekali masakan kamu sayang." Tujuan kita mengatakan enak sekali masakan kamu sayang supaya tidak terjadi keributan. Baik enggak itu? Baik Bapak Ibu, itu baik. Tetapi itu tidak benar. Ya, itu baik. Tetapi tidak benar. Kenapa tidak benar Bang Pendi? Karena bohong.
kita berbaik dalam kebohongan. Tidak ada hal yang baik dalam kebohongan. Tidak dibenarkan. Baik dalam kebohongan itu tidak pernah dibenarkan. Ya, tidak pernah dibenarkan. Supaya istri kita tidak marah, istri kita tidak tersinggung, tidak terjadi keributan, lalu kita membohongi diri kita sendiri, dan kita membohongi istri kita ketika istri kita bertanya, enak nggak sayang masakanku? Tidak enak masakannya, kita bilang enak, supaya tidak terjadi keributan. Itu artinya baik bagi kita, tetapi itu tidak benar. Makanya kekristenan selalu mengajarkan tentang kebenaran. Ya, kekristenan selalu mengajarkan tentang kebenaran. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita diajarkan tentang kebenaran. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Gak enak, bilang saja. Tidak enak nih, sayang. Saya sering di rumah. Ya, ketika istri saya nanya, gimana yang enak enggak? Ini kurang enak ini. Ini kurang garam, ini kelebihan garam. Saya langsung jujur bilang. Mau istri saya marah, istri saya tersinggung, saya tidak mau peduli. Tetap saya bilang, kalau tidak enak, saya bilang tidak enak. Tapi kalau enak, tidak perlu ditanya sama istri saya puji dia. Wow, sayangku, enak sekali masakan kamu pagi ini. Ya, wow, sukacita pasti kamunya. Enak masakan kamu. Saya puji. Tanpa ditanya, saya bilang, enak sekali masakan kamu. Tapi kalau tidak enak, istri saya sudah tahu, wajah saya Bapak Ibu sudah berkerut. Kalau tidak enak saya makan ya, saya makan nasi, makan lauk ya, makan sayur, ketika dimasak sama istri saya tidak enak, saya sambil tutup mata makan. Jadi istri saya, anak-anak di rumah sudah tahu yang saya makan ini nggak enak, tutup mata saya makan. Itu istri saya sudah tahu itu, nggak perlu lagi ditanya, ternyata itu sudah nggak enak. Nggak perlu lagi ditanyakan, enak nggak ini? Nggak perlu lagi ditanyakan. Ketika dia melihat saya makan tutup mata, berarti itu sudah tidak enak. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu, berasal dari si jahat. Yaitu berasal dari jin-jin dari gua. Jin-jin dari goa Bapak Ibu, kuasa kegelapan yang berasal dari goa, dia selalu mengajarkan tentang kebaikan. Oh ini baik ini kalau begini baik. Ya, kamu pergi ke sana, di sana kamu 1 tahun, oh kamu harus menikah di sana itu. Kalau kamu tidak menikah, kamu akan berdosa. Ya, kamu akan jatuh dalam perzinahan, kamu harus menikah di sana. Itu ajaran setan Bapak Ibu. Itu bukan ajaran Tuhan. Jadi kita ini harus mengekang hawa nafsu. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita harus menjaga hawa nafsu. Kita harus ingat Tuhan. Takut akan Tuhan awal daripada permulaan hikmat. Itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Takut akan Tuhan. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, harus ada roh takut akan Tuhan. Sehingga kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Dosa perzinahan, dosa mata, dosa ini, dosa itu. Ini ada satu, wow, nanti saya bahas ya. Ada satu pemuka agama berasal dari ujung Sumatera Bapak Ibu. Ada satu pemuka agama berasal dari ujung Sumatera, beliau mengatakan, ketika seseorang bersetubuh dengan istrinya, itu tidak apa-apa memikirkan perempuan lain katanya. Bayangkan saudaraku. Ya, ada pemuka agama yang mengajarkan ketika dia pengajian, ya, ketika dia pengajian, ada pemuka agama yang mengajarkan ketika kamu bersetubuh dengan istrimu, kamu boleh membayangkan perempuan lain. Itu sudah tidak boleh Bapak Ibu, karena itu dinamakan dengan dosa pikiran, zina dalam pikiran. Sudah zina dalam pikiran teman-teman, itu sudah tidak boleh. Tapi ada pemuka agama. Ada pemuka agama yang mengajarkan seperti itu. Dan hari-hari ini sangat banyak beredar di media sosial, khususnya di TikTok. Nanti saya akan bahas. Ya, nanti saya akan bahas, saya akan buat video.
Bagaimana bagaimana perzinahan dalam pikiran. Ada zina dalam pikiran, ada zina lewat mata, lewat pandangan. Maka Alkitab mengajarkan kita apabila mata kirimu, ya, apabila mata kirimu atau mata kananmu membuat engkau jahat, membuat engkau berdosa, maka congkellah satu mata kananmu. Kalau mata kananmu membuat engkau berdosa, maka mata kananmu ini congkel. Kalau mata kirimu membuat engkau berdosa, maka congkel mata kirimu. Supaya tidak membuat seluruh tubuhmu berdosa sehingga dibakar dalam kayu bakar api neraka. Nah ini. Apabila tangan kananmu atau tangan kirimu membuat engkau berdosa, maka potong. Supaya tidak seluruh anggota tubuhmu masuk ke neraka. Apabila salah satu kakimu membuatmu berdosa, maka potong kaki kirimu atau kaki kananmu. Tetapi saudaraku, ada pemuka agama, saudara tidak tahu karena pakai bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah. Beliau mengatakan dalam pengajian, tidak masalah ketika engkau bersetubuh, kau bayangkan perempuan lain supaya otong kau keras katanya. Waduh, Tuhan Yesus masuk. Nggak masalah, nggak berdosa katanya. Hantam terus katanya. Cara bicaranya pun luar biasa. Hantam terus katanya. Ya. Pakai ada yang bilang ngarang bapak itu. Meruah Aceh katanya. Merah Aceh. Jangan bilang ngarang Bang Merah Aceh. Beliau punya umat, beliau punya pesantren. Jangan bilang ngarang. Bilang sama Merah Aceh, Bapak Ibu, beliau itu ngarang, Bapak itu ngarang. Nggak ngarang Bapak itu. Bapak itu punya pesantren, punya santri. Luar biasa saudaraku. Serius Bang Pendi, ada ulama yang ngomong gitu. Iya. Benar. Saya cari ya. Saya cari ini. Supaya saudara tidak berkata saya ini bohong ya. Bentar saudaraku. Tetep layar dulu teman-teman. Tetep layar. Injak layar. Injak layar. Sebentar. Terima kasih. Sebentar. Sabar. Hukum jima dengan istri, tapi membayangkan wanita lain itu tidak masalah katanya. Bayangkan Bapak Ibu. Ini kalau dalam Alkitab dikatakan bahwa ini sudah termasuk perzinahan dalam pikiran. Kita jima dengan istri kita, kita bersetubuh dengan istri kita, lalu kita membayangkan perempuan lain, itu sudah berdosa dan itu dosa besar. Ya, itu dosa besar. Karena dosa perzinahan dalam pikiran. Ini ulama. Di kubah kuat. Yang salah ada lu pegang lagi juga. Gumutu rubuh ngaurinang ro, gebayang. Bentar ya. Rinang. Gumutu rubuh ngaurinang ro, gebayang rinang. Lain di kubah kuat. Artinya Bapak Ibu, bersetubuh dengan istri sendiri tetapi membayangkan perempuan lain. Boleh katanya. Bisa jadi obat kuat katanya teman-teman. Boleh dibilang. Bersetubuh dengan istri sendiri tetapi membayangkan perempuan lain. Boleh. Itu bisa jadi obat kuat. Oh Tuhan Yesus. Tim siang terima kasih. Tetep layar dulu, kasih mawar-mawar satu.
Nanti kita akan bahas lagi ini. Kita akan bahas lagi ini. Ini ulama ini yang ngomong ini. Hah? Ini bukan orang sembarangan yang bicara, ulama. Ketika kita bersetubuh dengan istri, membayangkan perempuan lain, boleh. Itu bisa jadi obat kuat katanya. Ini dia yang bilang ulama besar Aceh ini. Tap-tap layar, tap-tap layar. Tap-tap layar, kasih gula 1 kilo. Tap-tap layar, kasih gula 1 kilo. Satu orang 1 kilo, satu orang 1 kilo gula, satu orang satu mawar, 1 kopi. Aduh. Yahoo karosa, Yahoo fefu, Yahoo onaniha, bano ufili o Yesu tebai uru. Assalamualaikum, shalom. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kah udah Yahudi, udah kamu. Apa assalamualaikum lagi? Suka umat Islam lagi? Oke, shalom. Selamat sore. Assalamualaikum li. Oke, selamat sore. Kah selamat itu, selamat sore. Ya, gimana pandanganmu tentang Tuhan kamu sekarang siapa? Tentang ulama yang memperbolehkan. Tuhan kamu siapa sekarang? Jangan turunkan dulu. Enggak. Itu bukan pertanyaan itu. Ya. Tuhan kamu siapa sekarang? Dari zaman ke zaman Tuhan kamu siapa? Kenapa dia mati disalib? Itu terus. Tuhan kamu 2 atau 3. Kita ingin meminta pendapat dia bagaimana ada pemuka agama di ujung Sumatera yang membahas ketika laki-laki bersetubuh dengan istrinya, dia membayangkan perempuan lain, itu sah, dianggap obat kuat. Ini gimana ini? Benar kaidah. Pertanyaan yang sudah sangat basi, sudah jadi ulat pertanyaannya. Kiban nyo ile. Nyo yang harus menjawab. Dijawab. Pokok hana dosa, ada pegang kata lagi kan? Pokok hana dosa pikiran, hana zina dalam pikiran, hana zina hati, hana zina mata, long yang murtad mandang jihad ku pula mau ada ke. Coba, jangan marah. Dibilang pemalai-malai Aceh katanya. Kenapa pemalai-malai Aceh? Dia tidak menghina Aceh. Saya orang Aceh yang sudah murtad. Saya orang Aceh yang sudah murtad, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Qala Yasu'a ila tilmiz. Ana tariq wal haq wal hayah. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan, kata Yesua HaMasiah kepada para muridnya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Bapak Ibu harus kita ulang-ulang Yohanes 14 ayat yang ke-6. Karena ayat ini dibutuhkan oleh semua manusia. Bang Cibun, terima kasih semuanya. Ini ayat sangat dibutuhkan oleh semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Akulah jalan, itu kata Yesus. Akulah kebenaran, itu kata Yesus. Akulah kehidupan. Ini Bapak Ibu, 3 kalimat ini, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan, menunjukkan keilahian Yesus Kristus kepada di muka bumi ini. Dia menunjukkan keilahiannya, dia menunjukkan ketuhanannya kepada muka bumi ini.
Karena sejak dunia diciptakan sampai tahun 2026 ini, belum ada satupun pribadi yang mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Manusia pada umumnya, nabi, rasul, tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Hanya Yesus, Bapak Ibu. Maka kita berpikir dengan akal yang sehat. Siapa Yesus ini sebenarnya? Kenapa dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Kenapa nabiku tidak pernah mengatakan demikian? Kenapa rasul yang kuimani tidak pernah mengatakan demikian? Kenapa utusan yang ada di dalam agamaku tidak pernah berkata seperti kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ana tariq ilal jannah, ana tariq ila Rabb, ana tariq ila Ab. Akulah jalan menuju ke surga. Akulah jalan menuju ke Tuhan. Karena dia sendiri adalah kebenaran. Dia berasal dari kebenaran, maka dia mengatakan akulah kebenaran. Dia berasal dari kehidupan yang kekal. Dari hidup yang kekal. Pemilik hidup yang kekal. Yesus adalah hidup yang kekal. Karena dia berasal dari pemilik hidup yang kekal. Maka dia mengatakan akulah kehidupan. Maka apabila kita manusia yang tidak ikut Yesus, yang menolak Yesus, ya, yang mengolok-olok Yesus, kita tidak akan sampai ke surga. Karena kita menolak pemilik surga. Kita tidak akan bisa hidup di surga karena kita menolak pemilik kehidupan yang kekal. Ya. Kita tidak akan bisa berada di surga, hidup di surga apabila kita menolak pemberi hidup yang kekal. Raja di atas raja. King of the king, Lord of the Lord. Dia adalah Yeshua HaMasiah. Dia adalah Nuron Linnas. Siapa Nuron Linnas? Dia adalah Yesus. Yesus berkata, Ana Nur, akulah cahaya. Akulah terang. Nur, terang, cahaya. Nur untuk siapa? Nuron Linnas, cahaya untuk manusia. Yesus Kristus adalah cahaya untuk manusia. Itu Yesus. Maka saudara butuh Yesus. Saya butuh Yesus. Kita semua di sini butuh Yesus Kristus. Kita di luar Yesus kita tersandung. Kita di luar Yesus kita tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak bisa buat tangga untuk naik ke surga. Ya, kita kumpulkan amal kita kumpulkan kebaikan kita kumpulkan pahala kita kumpulkan sedekah kita, lalu kita buat satu persatu tangga untuk menuju kepada Tuhan. Itu tidak akan bisa sampai. Tidak akan bisa sampai. Ya, satu-satunya cara supaya kita bisa masuk surga, kita harus percaya, kita harus ikuti aturan yang sudah diberikan oleh si pemilik hidup yang kekal, yaitu Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus. Kita harus ikuti aturan yang sudah Tuhan buat. Baru kita bisa masuk surga. Jangan kita yang buat aturan. Kita tidak bisa buat aturan untuk masuk surga. Kita tidak bisa atur Tuhan untuk masuk surga. Kita tidak bisa atur Tuhan dan sogok Tuhan untuk masuk surga. Di dunia ini kita bisa sogok pemerintah misalnya. Kita bisa sogok si A supaya kita diterima dalam pekerjaan, menjadi karyawan. Tetapi untuk masuk surga kita tidak bisa sogok Tuhan. Karena amal kebaikan kita, pahala kita, sedekah kita di hadapan Tuhan itu seperti ini ya, seperti debu. Seperti kain kotor. Maka kita butuh Yesus. Bang Heritan, terima kasih. Saya sering membuat perumpamaan. Sekaya apapun saudara, ya, sekaya apapun saudara, ketika saudara ingin menabung di sebuah bank, katakanlah
Bank BCA. Saudara sangat kaya, uang saudara itu triliunan. Saudara seorang sultan. Tetapi apabila saudara tidak mau mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Bank BCA, saudara tidak akan bisa menyimpankan uang di Bank BCA. Mau sekaya apapun saudara, mau sebanyak apapun harta saudara, mau siapapun saudara, kalau saudara tidak mau mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Bank BCA, saudara tidak akan bisa simpan uang di Bank BCA. Begitu juga dalam hal kerajaan surga. Saudara tidak akan bisa masuk surga kalau saudara tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh surga. Ini banyak sekali ya, banyak sekali amal saudara. Banyak sekali pahala saudara. Banyak sekali sedekah saudara. Tetap saudara tidak akan bisa masuk surga kalau saudara tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemilik surga. Apa aturan yang dibuat oleh pemilik surga? An-tariq wal haq wal hayah la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, la ahadan, la ahadan, la ahadan. La ahadan, la ahadan, la ahadan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yasu'a huwal Malik. Mari saya tunjukkan lagi. Ya, bagaimana mungkin ada seorang pemuka agama yang mengatakan bahwa hukum jima dengan istri tapi membayangkan wanita lain itu tidak masalah, dianggap obat kuat. Enggak boleh ini. Ya. Ini sudah termasuk dosa perzinahan dalam pikiran. Ya. Berzina dalam pikiran. Termasuk perzinahan dalam pikiran. Mari kita dengar. Bersetubuh dengan perempuan sendiri, dengan istrinya maksudnya. Lalu membayangkan perempuan lain. Boleh. Bisa jadi obat kuat katanya. Bersetubuh dengan istri sendiri membayangkan perempuan lain, boleh. Bisa jadi obat kuat katanya. Beliau tidak salah. Beliau mengatakan tidak salah saya. Salah orang yang bertanya. Harusnya tunggu dulu, jangan bertanya saat pengajian. Itu sudah termasuk zina dalam pikiran. Ya. Yang lucunya Bapak Ibu, yang lucunya orang yang mendengar, ya, orang yang mendengar itu ketawa Bapak Ibu. Orang yang mendengar itu ketawa. Untuk penuh gairah seorang suami batai mutudubuk maurinang hana jalan lain karena naurinang dari yang galak gatnya bayang-bayang ti ipru gatnya nyainang di hana bubu kacu aju. Nggak masalah katanya. Lanjut terus, kacu laju. Cuma saya tidak sanggup mengartikan pakai bahasa Indonesia Bapak Ibu karena ini sangat memalukan. Ya. Kalau saya pakai ngomong, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak bagus. Abangku Bang Living, terima kasih Bang. Tuhan Yesus memberkati Abang. Tidak sanggup saya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena ini sangat tidak sopan Bapak Ibu. Ya. Ini dia Bapak Ibu. Kebenaran yang kita sampaikan, pemberian hadiah ditangguhkan dan
visibilitas live dibatasi. Wow, 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 diajukan Bapak Ibu. Tidak bisa lagi kirim-kirim tidak bisa lagi ini, ya. Bapak Ibu mau kasih perpuluhan sudah tidak bisa lagi. Sabar ya. Bang Living. Bang Living tidak bisa lagi kasih perpuluhan, Bang. Mawar-mawar sudah tidak bisa kasih lagi. Sudah ditangguhkan, Bang. Ya, nggak apa-apa. Abang masih di Belitung. Salam abangku, Bang Ora. Saya sudah pulang, Bang. Puji Tuhan, saya sudah pulang. Sudah pulang, beberapa hari lagi saya berangkat ke Sumatera Barat, Bang, ke Padang dan ke Mentawai. Dari Mentawai saya kembali ke Padang. Dari Padang saya ke Riau, dari Riau nanti saya ke Medan. Nah, di Medan kita buat ibadah Murtadin Aceh, ada 15 orang. Yang sudah terdaftar 12 orang, tapi saya lagi menghubungi 3 orang lagi supaya bisa ikut ibadah. Nah, kita buat ibadah Aceh, ibadah Murtadin Aceh di Medan. Baru setelah itu saya keliling kota Medan sebentar karena ada beberapa tempat pelayanan. Banding tidak disetujui, tidak masalah. Habis itu baru saya berangkat ke Aceh Timur, Langsa. Di Langsa saya seminggu. Seminggu lamanya saya di kota Langsa, Aceh Timur. Luar biasa. Amin, amin, amin Bang John. Terima kasih. Banyak yang panas Bang. Setiap orang lihat live saya pasti panas. Padahal saya Bapak Ibu tidak seperti si Zumba yang membahas Alkitab. Saya tidak membahas Alkitab. Saya tidak bahas kitab mereka. Seandainya di Indonesia ini kita diizinkan seperti gaya mereka Bapak Ibu, banyak sekali orang yang murtad. Banyak sekali. Lewat Christian Print Bapak Ibu, ya. Lewat Christian Print, cuma Christian Print tidak bisa bahasa Indonesia. Itu pun banyak orang yang murtad. Karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kita bahas Alkitab aja kaidah Monte. Alkitab saja kita bahas mereka panas. Apalagi kita, dan tidak perlu kita bahas-bahas yang lain. Kitab-kitab mereka kita bahas itu nggak perlu itu. Tidak membuat kita damai. Kalau kita bahas kitab lain tidak membuat kita damai. Membuat kita was-was, membuat kita takut. Kalau kita membahas kitab lain. Nah, perpuluhannya ini, kopi. Saya tidak banyak-banyak minta perpuluhan. 1 orang 1 kopi aja. Jawa nih Aceh, disuruh pulang ke Aceh supaya berzina dalam pikiran. Nggak bisa Bang, ya, nggak bisa kasih. Nggak bisa kasih memang. Ayo sampaikan Injil Bang, siap Kak Shirley, terima kasih. Bui, ada yang bilang bui mangan. Anjing enak, babi enak. Enak sekali babi. Ya, daging babi itu sangat enak sekali. Sangat nikmat. Maulana, namanya Maulana Bapak Ibu. Maulana, Maulana, ya Maulana, istajib do'ana, ya Maulana, 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 ya Maulana, istajib do'ana, ya Maulana. Saya dulu pernah mondok di pesantren, jadi saya paham ya. Lagu-lagu itu, selawat-selawat yang begituan saya paham. Tapi jangan tanya sama saya artinya. Apa artinya Bang Pendi? Nggak tahu saya artinya. Be pemale kaum kah di sinan. Be pemale kaum kah di sinan. Nah, merah Aceh. Dibilang jangan permalukan Aceh. Apa yang permalukan Aceh? Saya tidak pernah mempermalukan Aceh. Ya. Saya selalu bersaksi, makanya jangan bilang sama orang Aceh, jangan hadir di live Pendi Israel. B2 paling bervitamin kata Kaidah. Benar sekali Kaidah. Sangat enak sekali. Ya, sangat enak, sangat nikmat sekali B2. Daging babi itu. Salah masak saja enak, apalagi masak benar. Ya, masak benaran.
Salah masak saja enak, apalagi dimasak beneran. Kasihan hati yang menjadi dalam kegelapan. Puji Tuhan, sekarang sudah banyak yang bertobat, Bang Tuan Sabir. Ya, Bang Sabir, sudah banyak orang yang bertobat. Apalagi orang Aceh. Sudah banyak orang Aceh yang bertobat. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerti bahasa Aceh, itu Bapak Ibu bisa lihat live-nya di sebuah live ya, TikTok namanya Cleo Bapak Ibu. Ada Alek juga, ada dua ya, ada dua akun TikTok namanya Cleo dan Alek. Nah, itu sangat kritik sekali mereka. Di situ ada Prof Cakra. Kritik sekali. Jadi sekarang sudah banyak sekali putra-putra Aceh yang mulai mengkritis. Yang mulai mengkritik ya. Yang mulai kritik terhadap ajarannya, terhadap hukum, terhadap agamanya. Ada dua akun. Alek satu lagi Cleo. Di situ selalu hadir Bang Cakra, Prof Cakra Bapak Ibu. Selalu hadir Prof Cakra. Nah, jadi zaman internet ini ya sudah mulai mereka kritis terhadap agamanya. Kita jangan melakukan seperti mereka Bapak Ibu. Ditangkap kita. Ya, Jafat satu lagi ya, Jafat Bapak Ibu. Si Jafat ada namanya Jafat Bapak Ibu. Jafat ini sering dulu masuk ke Komal kita. Debat ya. Jafat. Nah, dia nantang ya, dia ngomong bla 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 bla, saya tidak mau ucapkan itu. Akhirnya ditangkap dia. Ditangkap. Jadi susah untuk dikritik karena orang takut mengkritik, tapi sekarang itu orang berani kritik. Orang tinggal di luar negeri sudah mulai kritik ya. Atau masih di Aceh seperti Bang Alek. Alek itu masih di Aceh dan Cleo masih di Aceh. Cuma dia tidak kelihatan wajah Bapak Ibu. Dia buka Komal tidak pernah kelihatan wajah. Jadi orang tidak tahu yang mana Cleo ini. Siapa si Cleo dan siapa si Alek. Dia mengkritik habis-habisan. Luar biasa Bapak Ibu. Dia masih Islam tapi dia mengkritik Islam. Hukum syariat yang dia kritik. Yang ada di Aceh. Nah, kalau nampak wajah, oh masuk penjara, ditangkap. Ditangkap. Kasihan kau Pendi, hatimu menjerit. Kau tahu kebenaran, namun memilih kesesatan. Puji Tuhan, inilah kebenaran. Yesus Kristus itulah satu-satunya kebenaran, Bang Tuan Sabir. Ya. Nah, hatimu yang menjerit. Kamu beribadah sehari semalam 1000 kali, tapi kalau ditanya, yakin gak ibadahmu diterima? Kamu tidak yakin ibadahmu diterima. Yakin gak ibadahmu sah? Kamu tidak yakin ibadahmu sah. Dalam hal ibadah saja kamu tidak yakin diterima, tidak yakin sah. Begitu pula dalam hal masuk surga, pasti kamu tidak yakin masuk surga. Kalau saya bertanya kepada kamu Sabir, yakin gak ibadahmu diterima? Enggak yakin Bang Pendi. Yakin gak ibadahmu sah? Tidak yakin Bang Pendi. Lalu saya tanya yang terakhir, Sabir, yakin gak kamu masuk surga? Ya mudah-mudahan Bang Pendi. Tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Karena dalam hal ibadah saja si Sabir tidak yakin diterima. Tidak yakin Bapak Ibu. Sulit memang Bapak Ibu. Kalau kita masih tinggal di Indonesia sulit memang ya. Kita tidak bisa kritik terhadap agama mereka. Kita hanya bisa melihat mereka mengkritik agama kita Bapak Ibu. Kita bisa melihat mereka menghina iman kita, menghina Alkitab ya. Tapi kita tidak boleh membalas ya, kena hukum penistaan agama. Mereka boleh mentafsirkan iman kita, tapi kita tidak boleh mentafsirkan iman mereka, kena penistaan agama.